Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will going to explain about the present perfect. Okay, last time we have already talked about the simple present continuous, ya kan? Kalau misalkan kemarin kita udah berbicara tentang simple present dan present continuous. So today, I will share to you the information about the present perfect, tentang present perfect. So before we going to our main topic, sebelum kita langsung ke tujuan utama kita, so is it good if you know about the definition of the present perfect? Jadi lebih baik kita mengetahui dulu definisinya. So definition is a verb that is used to express an action or situation that has started in the past and is still counting until now, or has been completed a certain point in a time in the past but the effect is still ongoing. So, yang dimaksud dari present perfect ini adalah a verb that is used to express an action or situation. Jadi present perfect ini adalah sebuah kata kerja yang mana digunakan untuk mengungkapkan suatu suatu tindakan atau situasi that has started in the past, yang sudah sudah dimulai atau sudah dilakukan pada waktu lampau and still counting until now, or has been completed a certain point in a time. Jadi yang mana kegiatan tersebut masih dalam suatu pengerjaan atau sudah selesai gitu tuh ya, atau sudah selesai in certain point in the past, pada masa lampau itu juga. But the effect is still ongoing. Tapi efeknya atau manfaatnya masih terasa. Kayak gitu ya. Jadi present perfect ini adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas yang mana kita lakukan dari waktu sebelumnya atau masa lampau gitu kan ya. Bisa juga kegiatan tersebut sedang kita lakukan ataupun sudah selesai kita lakukan pada masa lampau itu juga. Tapi kuncinya present perfect ini adalah di mana manfaatnya masih terasa untuk kita. Nah, so examplesnya, contohnya di sini kalian bisa ngeliat ada I have finished my work. The students have finished chapter 3. Jin has eaten lunch. Kayak gitu. Nah, berarti I have finished my work. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Kerasa nggak efeknya? Kerasa. Berarti dia sudah tidak bekerja lagi. Kayak gitu kan. The students have finished chapter 3. Gitu kan. Murid-murid sudah menyelesaikan bab 3. Ada efeknya? Ada. Apa? Dapat ilmu. Kayak gitu ya. Jadi semua pekerjaan ini pada pada present perfect ini adalah suatu kegiatan yang sudah dilakukan, dan biasanya kegiatan itu sudah selesai pada saat itu juga, tapi efeknya masih kerasa sampai sekarang. Kayak gitu ya. Nah, untuk present perfect itu ditandai oleh apa? Kalian lihat di sini, I underline have finished, has eaten. Jadi di sini ibu kasih tanda garis bawah have finished, has eaten. Nah, ini Kak, yang ibu garis bawah ini adalah suatu ciri-ciri dari present perfect, di mana suatu present perfect itu terdapat pada kalimatnya adalah sebuah have atau has ditambah past participle atau verb 3. Kayak gitu. Have atau has. Nah, di sini kalian lihat ada verb 3 dulu deh. Verb 3 ya. Finish, eaten. Nah, ini dia kata kerjanya menggunakan kata kerja ketiga. Misalkan dari finish, awalnya kan finish. Terus jadi finished,
gitu kan. Nah ini verb satunya juga sama, finish, finish, finish. Verb satunya ini apa? Eat, Kak. Verb 2-nya ate, dan verb 3-nya eaten. Jadi yang kalian pakai kata kerjanya untuk menuliskan suatu present perfect itu adalah verb ketiga. Nah, di sini Ibu tulis ada have, has. Bagaimana cara kita menggunakan have dan has-nya? Di sini kita lanjut langsung. Ada kata I, you, they, we, she, he, it. As usually, I, you, they, we, she, he, it as a subject. Gitu ya Kak. Ini adalah sebuah subjek. Saya, kamu, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dan ini gitu kan ya. Ini adalah sebuah subjek. Nah, kita bagi Kak. Untuk have, dia yang menggunakan adalah subjek pertama. Ya, subjek pertama di mana itu udah I, subjek pertama, dan subjek plural. Kayak gitu. Jadi untuk subjek pertama I dan subjek plural you, we, they, dia menggunakannya have. Baru tambah verb 3 gitu, atau mungkin nanti bisa tambahkan objeknya. Ya kan? I have eaten, you have eaten, we have eaten, they have eaten. Nah, yang she, he, it bagaimana? She, he, it adalah termasuk subjek ketiga atau orang ketiga. Nah, untuk subjek ketiga, they use has. Mereka menggunakan has, gitu kan? Nah, baru ditambahkan verb 3 lalu objeknya. She has eaten. He has eaten. So how about it? Bagaimana dengan yang it-nya? It, untuk yang it itu ditambahkan has been. Tambahkan been setelah has-nya. Gitu kan ya. Jadi it has been cold for the last 3 days. Kayak gitu. Jadi untuk it, khusus it, ditambahkan been. Baru verb 3-nya ditaruh setelah been-nya. Kayak gitu ya. Nah, next. Kalau misalkan tadi kalimat ini Kak. I have eaten, you have eaten, we have eaten, dan and so on. Itu adalah sebuah kata positif atau statement gitu kan, kalimat pernyataan gitu kan. Tapi kalau misalkan how about the negative one? Actually negative is not so far from the positive, tidak terlalu jauh bedanya dari positif gitu kan ya. Hanya yang membedakan ada tambahkan not. So not for the negative, if you must put not between have and verb 3. Jadi bisa kalian tuh naruh not itu di antara have atau has dan verb 3 ya. Nah, seperti ini jadinya. I have not finished. You have not finished. We have not finished. They have not finished. Nah, untuk have not bisa kalian singkat menggunakan haven't. Gitu kan ya, menjadi haven't dibacanya. Nah, yang she has not eaten, he has not eaten, mereka menggunakan has not, bisa disingkat menjadi hasn't. Seperti itu. Ya, untuk yang terakhir it bagaimana? Tadi kan dia beda sendiri ya Kak. Ada it has been. Gitu kan? It has been, lalu note-nya taruh di mana? Oke, untuk note-nya of course it same like a subject 1, subject plural, and subject 3 sama aja sebenarnya Kak. Dari subject 1 sampai subject 3 ini. Note-nya itu ditaruh setelah have atau has. Jadi it has not been. Oke. Jadi bukan ditaruh between have and verb 3, tapi untuk yang it puts not between has and been. Jadi di antara has sama been-nya. Baru setelah itu verb 3-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi biar bisa disingkat menjadi it hasn't been cold. Gitu ya. So this is for the negative one. So next to the interrogative.
Okay, so here I divide the interrogative into two. The first one is yes no question and the second one is 5W and 1H. Jadi yang pertama ini untuk interrogatif Kak ada dua. Yang pertama yes no question, di mana berarti pertanyaannya tersebut menyangkut jawabannya antara ya atau tidak. Kayak gitu kan ya. Terus the second one is 5W and 1H, yaitu ada berarti pertanyaan yang what, where, yang kayak gitu ya Kak ya. Atau mungkin bahasa Indonesia adalah anak Simba ya. So, we start from the yes no question. Kita mulai dari yang yes no question. Yes no question. Seperti hal-hal kalimat-kalimat yang lain, untuk yang yes no question, we just kita hanya replace aja Kak. Sebenarnya kita hanya replace yang have tadi kan kalimat positifnya I have finished gitu kan ya, I have finished. Berarti untuk yang yes no question have-nya ini Kak cukup kita pindahkan dari tengah ke depan menjadi sebelum subjek. Jadi have I finished, have you finished, have we finished, have they finished. Begitu pula dengan yang has, kayak gitu. Karena yang has yang tadinya menjadi she has eaten, sekarang untuk yang interrogatif berubah kepada has she eaten, has he eaten. Jadi tentu yang have dan has-nya put before subject, ditaruh sebelum subjeknya, kayak gitu kan. So how about the it? Tadi kan it paling beda sendiri ya. Sebenarnya di sini it tidak jauh berbeda sama it. Has it been called? Tetap ada been-nya, tapi been-nya sekarang berubah menjadi setelah subject, kayak gitu ya. Karena apa? Karena has-nya itu pindah ke depan, kayak gitu ya. So how for the answer? Jawabannya bagaimana sih Kak untuk yes no question? Of course it's between yes or not, antara ya atau tidak, kayak gitu kan ya. So if you say yes, you may say, kalau yang ini have you finished ya, untuk yang have berarti menjadi yes I have. Atau mungkin kalau jawabannya tidak, no I haven't. Yes, dimana dia adalah panjangan dari have not, kayak gitu. So yang has-nya sama aja. Kalau misalkan ditanya has she eaten, bisa jawabnya yes she has kalau jawabannya ya. Tapi kalau misalkan jawabannya no, berarti no she hasn't, kayak gitu. Okay, so we are next to the 5W and 1H question. Kita lanjut ke 5W1H ini. Nah, so actually 5W1H ini adalah what, why, who, where, when, and how. Mereka ini adalah kepanjangan dari 5W1H. So, you can use those words for make information question, bisa disebut sebagai information question ya. Jadi kalian bisa menggunakan 5W1H ini Kak untuk menanyakan sebuah informasi gitu kan ya. Yang tadi kan ya have you finished gitu kan ya, tapi sekarang bisa diubah menjadi what have you finished. What berarti tanyakan apanya yang sudah kamu selesaikan, seperti itu. Nah second one, the how long have you lived here. How long, sudah berapa lama gitu kan, berapa lama. Berarti kalau ditanyakan apa, ditanyakannya bagaimana, kenapa, berarti itu kan adalah suatu informasi, betul. So 5W and 1 question berarti is the function for asking the information. Jadi gitu ya. Jadi untuk 5W and 1H digunakan untuk menanyakan sebuah informasi. So the answering of course is the information, gitu kan. Jadi tentu jawabannya pula harus sesuai dengan informasi yang ditanyakan. Misalkan kalau untuk number 1, what have you finished? What have you finished? Misalkan apa yang sudah kamu selesaikan. So you may answer for your information. Misalkan I have
finish my homework. Kayak gitu, saya sudah menyelesaikan PR saya. Bisa jawab dengan kayak gitu. How long have you lived here? Berarti berapa lama kamu sudah tinggal di sini? So you can answer. Misalkan it has been, misalkan kayak gitu, bisa juga menjadi it has been misalkan 2 weeks atau it has been 1 year, terserah kalian. Jadi bisa dijawab dengan sesuka kalian. Atau mungkin jawabannya menjadi I have lived for 2 years, misalkan kayak gitu. Saya sudah tinggal selama 2 tahun. Pokoknya informasi yang menyangkut tentang pertanyaan tersebut adalah answeringnya. Gitu ya. So, now next the exercise. Sekarang di sini ada exercise. For the exercise 1, ada you eat ever gitu kan ya. You eat ever seaweed. Nah, di sini pokoknya kalian diminta, udah di sini sebenarnya udah diisi. Cuma nanti kalian pahamin lagi, kalian ulang lagi gitu ya. Ada di sini Ibu taruh ada subject, ada verbnya, sama ada ever. Ever ini mungkin dalam bahasa Indonesia adalah pernah, kayak gitu kan ya. Saya misalkan pernah. Kalau never seperti ini nih. Never ini artinya tidak pernah. Gitu ya. So nanti kalian coba-coba sendiri untuk mengubah suatu kalimat-kalimat di sini menjadi kalimat present perfect kayak gitu ya. Kalau misalkan yang ini bagaimana? You, pertama caranya seperti ini, you. Kita lihat subjek yang udah ibu tentukan adalah you. Berarti kira-kira kalau you untuk menjadi present perfect, dia menggunakan have atau has. Oke, have gitu kan. Berarti untuk di sini question, ingat ini adalah kalimat question. Berarti yang ditanyakan lihat lagi. Answeringnya no. Berarti kita menggunakannya yes no question atau yang 5W and 1H. Ya, kita menggunakan untuk yang yes no question. Berarti untuk yes no question cukup menggunakan have ya. Tidak memakai 5W1H itu. Berarti menjadi bagaimana? Have you ever eaten? Kayak gitu. Ya, ini adalah strukturnya seperti itu. Berarti kalau jawaban no, I haven't gitu kan ya, karena di sini have berarti no I haven't. Nah, subjek ke sini I, berarti kalau I pasti menggunakannya have. Karena ini negatif ada no, makanya tambahin have not atau haven't gitu ya. Nah, untuk di sini sama, ini juga menggunakan present perfect. Jadi untuk diubah ke dalam present perfect jadi menjadi I have gitu kan ya. Karena kenapa have? Karena subjeknya I kayak gitu kan ya. I have never eaten kayak gitu. Okay. So guys, please understanding it more for the exercise ya. Tolong pahamin lagi and don't forget, please take a note of this explain gitu. Tolong dicatat dari penjelasan ibu hari ini, as you can study for my video. Jadi biar kalian bisa belajar dari video ibu ini. So, and after this I will give you the task, so don't forget to do your task on time, okay? Jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian tepat waktu gitu ya. Okay, now I will say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.